Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Ceria KPU Kabupaten Banyumas, selamat berjumpa di program Kamisan Sinareng. Sinau bareng setiap hari Kamis bersama JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Banyumas. Perkenalkan, saya Nawang Wulan, mahasiswi magang angkatan pertama tahun 2022 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada episode kali ini, Sinareng JDIH akan memperbincangkan mengenai JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Banyumas. Baik dari apa sih itu JDIH, bagaimana tugas dari JDIH, maupun kenapa perlu atau wajib adanya JDIH itu di dalam tubuh dari KPU. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sinareng JDIH kali ini menampilkan salah satu komisioner di KPU Kabupaten Divisi Hukum dan Pengawasan sekaligus narasumber kita pada episode kali ini. Bersama kita, Bapak Suharso Agung Basuki SH.MH. Kita sapa terlebih dahulu ya narasumber kita. Selamat datang untuk Pak Agung. Terima kasih Mbak Nawang ya, sudah bergabung dengan KPU Kabupaten Banyumas ya, jauh-jauh dari Yogyakarta ya. Terima kasih ya, selamat datang. Oke. Bagaimana untuk kabar hari ini Bang Agung? Saya sehat, Nawang sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah divaksin belum? Alhamdulillah 2 kali. Oh sih. Gimana? Jauh, saya sudah 3 kali. Oh, udah booster. Okay. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan terima kasih juga kepada Pak Agung sudah meluangkan waktunya untuk mengulas lebih dalam mengenai JDIH itu sendiri. Dan untuk mempersingkat waktunya, Sobat JDIH, kita langsung saja tanya ke Pak Agung. Untuk yang pertama nih Pak Agung, apa sih itu JDIH atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum itu? Baik, terima kasih Nawang. Jadi tadi ya, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Nah, kita tahu struktur organisasi KPU ya, dari ada KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten. Nah, dalam kinerja Komisi Pemilihan Umum tentu saja membuat macam regulasi-regulasi. Lalu JDIH merupakan jadi agar tertib administrasi lah ya, tertib administrasi dan menjadi sebuah sinergitas, keterpaduan, maka dibangunlah jaringan yaitu namanya JDIH ya. Jadi JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama. Jadi cita-citanya ini ya, Nawang, ada semacam big house ya, rumah besar untuk menampung JDIH baik dari KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten. Itu ada kesinambungan ya. Maka dokumen-dokumen itu dikelola secara tertib, terpadu dan berkesinambungan. Maksudnya apa? Mulang. Berkesinambungan itu adalah dari tahun ke tahun bahwa produk-produk hukum yang diputuskan oleh KPU RI dapat terdokumentasi dengan baik dan benar, rigid dan tertata dan juga cepat. Nah, kemudian serta merupakan sarana pemberian pelayanan kepada publik ya, informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada stakeholder, ada publik yang membutuhkan keputusan-keputusan KPU, konteksnya KPU Kabupaten Banyumas, masyarakat tidak usah datang ke kantor, ke gedung KPU Kabupaten Banyumas di M. Bakrun ini. Mereka bisa langsung ini ulang. Jadi ya itu kita masukkan dalam namanya website ya, website JDIH di KPU Kabupaten. Websitenya kita sudah punya, ada website, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Nah, teman-teman KPU Kabupaten Banyumas yang care dengan keputusan-keputusan KPU bisa mengakses lewat website itu. Begitu Nawang. Jadi karena sebegitu pentingnya tugas-tugas yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung ini mengenai JDIH itu sendiri. Jadi untuk pendirian dari JDIH itu sendiri, apakah ini bersifat wajib bagi KPU di setiap kabupaten maupun di provinsi di Indonesia? Baik, terima kasih Wan. Tentu saja wajib. Wajib karena apa? Karena tadi sudah disampaikan Pak Agung di depan bahwa
agar pengelolaan keputusan-keputusan dokumen-dokumen produk hukum yang dibuat oleh KPU itu sungguh-sungguh tertata dan bersinergis dengan baik. Nah, apa sih dasar hukumnya dibentuk JDIH di tingkat KPU RI maupun KPU provinsi atau KPU kabupaten ya? Itu tentu saja kita mendasari pada Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Tentu berarti artinya bahwa setiap lembaga yang ada di lembaga Republik Indonesia ini mempunyai produk-produk hukum jaringan-jaringan di JDIH ini ya, Wulan, di seluruh Nusantara. Kedua adalah Permenkumham nomor 8 tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum. Dan ini bagi kami tentu saja mengikuti adalah keputusan KPU nomor 134 tahun 2016 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum. Nah, itu menjadi dasar hukum kenapa JDIH itu wajib dibuat oleh baik KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Karena sebegitu pentingnya dan udah diwajibkan untuk seluruh KPU baik KPU provinsi maupun kabupaten itu, jadi secara spesifik apakah tugas dari JDIH itu sendiri hanya pada pengelolaan dokumen ataupun ada tugas-tugas lain selain itu? Tentu saja selain kita mengelola dokumen hukum, tentu saja kita juga memberikan sosialisasi produk-produk hukum yang ada di yang dibuat dan dibentuk oleh KPU baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten. Dari banyaknya pengelolaan dokumen hukum yang sudah dilaksanakan oleh JDIH Kabupaten Banyumas ini, sebenarnya bagaimana sih untuk mekanisme pengelolaan dokumen produk-produk hukum itu? Gitu, Pak? Baik, produk-produk hukum itu Wulan ya, kita akan mengambil dari keputusan-keputusan itu diambil dari divisi masing-masing. Ada divisi teknis, ada divisi kul, ada divisi data, ada divisi hukum ya. Itu teknisnya adalah bagaimana dan JDIH ini dikelola oleh di Kasubag Hukum, Wulan ya, Kasubag Hukum. Nah, teman-teman divisi itu contohnya misalnya sekarang kita ada PDB ya, daftar pemilih berkelanjutan. Nah, itu surat-surat keputusan itu isinya adalah jaketnya itu yang mengingat, menimbang itu ya dibuat oleh divisi hukum. Kemudian isinya supaya kalian yang tahu adalah misalnya teknis, misalnya masalah keuangan itu ada di biro umum, masalah data DPT itu ada di teknis. Nah, isinya itu di situ. Nah, teknisnya kemudian teman-teman itu mengumpulkan ke Kasubag Hukum, lalu kita nanti setiap Selasa kita adakan pleno, maka keluar sebuah surat keputusan yang dibuat oleh yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Itu Wulan. Oke, untuk pengelolaan dari JDIH itu sendiri di tubuh KPU itu seperti apa? Oleh siapa? Oh, baik, terima kasih Wulan. Kamu tanyanya gede banget ya, pengen tahu banget ya. Biar sobat-sobat kita juga tahu ya Wulan ya. Pengelola di JDIH di KPU Kabupaten Banyumas itu ada dua, yaitu ada tim pembina dan ada tim teknis ya. Tim pembina tentu saja diisi oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Banyumas. Ada EXO ketua KPU, ada anggota 4, jadi ada 5 komisioner menjadi tim pembina. Kemudian tim teknisnya adalah sekretaris, Kasubag Hukum, kemudian dibantu oleh Kasubag yang lain itu. Kemudian ada staf-stafnya. Nah, staf-stafnya itu ada untuk apa sih? Kasubag dan itu semacam sebagai redaktur apa ya, sebagai wartawan atau redaktur untuk mencari informasi produk-produk hukum apa yang harus dibuat dan apa yang harus ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banyumas itu. Oke Pak, dan untuk JDIH ini sendiri kan termasuk dalam program baru ya, yang dikeluarkan oleh baru tahun KPU RI tahun 2020 ya. Dan sejauh ini dari awal didirikan sampai sekarang apakah ada kendala tersendiri yang dialami oleh JDIH Kabupaten Banyumas itu? Baik, terima kasih. Saya kira yang kita
alami di Kabupaten Banyumas sama ya dengan teman-teman kita di 35 kabupaten kota ataupun mungkin di provinsi juga ya Nawang ya, karena satu, kita terkendala oleh SDM, sumber daya manusianya itu, karena kan idealnya karena itu merupakan mengelola produk hukum ya, basicnya tentu saja misalnya basicnya harus alumni fakultas hukum, tapi kenyataannya realitanya kan belum ke situ lah, idealnya belum ke situ. Kemudian minimnya apa ya, pengetahuan tentang mengelola produk-produk hukum ya, itu menjadi kendala bagi kami. Kemudian itu juga masalah karena ini jadi ya itu dokumen informasi hukum itu tentu saja ada korelasinya dengan teknologi informasi ya. Artinya bahwa zaman now itu ya, orang harus menguasai era digital gitu kan ya, paham betul tentang bagaimana mengulas konten JDA menjadi menarik gitu ya, tidak surat keputusan kepalanya, kemudian abstraksinya, kemudian tanda apa yang ditandai ketua, tanggalnya bla bla bla, tapi bagaimana agar bisa menarik pengunjung itu. Nah, tentu ini dibutuhkan pengelola yang sungguh-sungguh piawi itu mulai. Dari berbagai kendala yang sudah disampaikan oleh Bapak ini, apakah dari kendala itu ada harapan-harapan tersendiri atau ada gebrakan-gebrakan baru nantinya, atau ada target-target baru untuk jadi IHA di KPU Kabupaten? Harapan saya selaku Divisi Hukum dan Pengawasan tentu saja mengharapkan pikiran-pikiran juga kritikan-kritikan yang ada di masyarakat agar kita semakin meningkatkan pelayanan kita, khususnya untuk mengelola produk-produk hukum yang ada di KPU Kabupaten Banyumas menjadi baik, menjadi spirit rohnya demokrasi. Divisi hukum adalah sebagai selimutnya KPU itu Nawang. Oke. Berhubung kita ngobrolnya sudah cukup lama nih Pak, ya, dan sudah cukup lah mengulas bagaimana itu jadi IHA di Kabupaten Banyumas itu. Dan untuk closing statement, apakah ada yang ingin disampaikan buat sahabat jadi IHA Kabupaten Banyumas? Baik, terima kasih Nawang, sahabat JDA KPU Kabupaten Banyumas, Sinareng, mari kita saksikan terus Sinareng, sinau bareng JDA Kabupaten Banyumas. Kita akan menemani Anda bagaimana nanti JDA Kabupaten Banyumas menjadi semakin eksis, semakin bisa menginformasikan, mengaktualisasikan diri, mensosialisasikan keputusan-keputusan yang sudah dibuat dan program-program apa yang akan disampaikan dalam era demokrasi di Indonesia umumnya dan khususnya di KPU Kabupaten Banyumas. Terima kasih, selamat menyaksikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Jadi begitulah teman-teman sobat jadi IHA Sinareng, untuk memperbincangkan lebih jauh mengenai jadi IHA bersama Divisi Hukum Pengawasan sekaligus narasumber kita Bapak Suharso Agung dan Basuki. Dan untuk sobat jadi IHA, jangan lupa saksikan episode Sinareng di hari Kamis berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.